Pemirsa, saya mau berbagi kisah suka duka menjadi guru TK atau RA. Saya sudah 20 tahun lebih mengabdi sebagai guru TK atau RA, yang mana saya mengabdi di sekolah yang ibu aku mengajar pertama kali dan baru berdiri itu adalah ibu aku, dan sekarang akulah yang meneruskannya. Banyak sekali suka duka aku karena dari tahun 2005 masuk pertama kali mengabdikan diri di TK, yang mana awal-awal masih ragu, banyak keraguan. Saya ingin mengabdikan diri benar-benar dari tenaga, pikiran, benar-benar ingin mengabdikan diri tanpa memikirkan yang namanya honor mau dibayar berapa, itu tidak ya. Jadi kalau zaman dulu kebetulan dari keluarga tidak ada kesulitan dalam hidup ya, tidak merasa ada kesulitan dalam hidup, jadi mengabdikan aja tenaga gitu ya. Nanti tidak tahu ternyata tahun 2006, saya kan masuk 2005, ternyata tahun 2006-nya itu ada dari atas itu ada kebijakan dari pemerintah tentang kesejahteraan untuk guru-guru swasta mulai dari TK dan RA, itu dari tahun 2006. Namanya adalah sertifikasi guru, yaitu khusus untuk guru-guru, itu dari tahun 2006. Jadi saya masuk itu belum tahu akan ada sertifikasi, kemudian 2005 muncullah kebijakan tersebut yang tidak saya ketahui sebelumnya, yang mana saya taunya kalau guru TK ya mengabdi, nggak mikirin honor, gaji, kesejahteraan kayak gitu, enggak ya zaman dulu. Dan seiring berjalannya waktu, karena di TK itu kebanyakan kan mayoritasnya adalah sekolah swasta dan sekolah yayasan. Ada TK negeri itu sangat jarang sekali adanya, cuma di kota paling-paling ada 1, 2, 3 itu adanya di kota besar aja, itu TK negeri milik pemerintah itu sangat sedikit sekali. Dan banyak TK-TK di kampung-kampung itu semuanya adalah swasta. Semuanya berdiri dari yayasan swasta, entah itu dari organisasi NU, organisasi Muhammadiyah, yayasan dari organisasi yang Jamiah Musliyah atau apa itu Islam, ataupun yayasan dari pemerintahan desa atau dari pemerintahan dari kelurahan, itu semuanya pasti punya TK, ataupun dari yayasan seperti Yayasan Bayangkari dari kepolisian, atau yayasan dari Kartika itu dari TNI, terus yayasan dari semua itu kan punya TK ya. Nah itu yayasan semua itu kan swasta kan ya, swasta. Jadi dengan adanya kebijakan sertifikasi tersebut itu kan harus data ya, data nomor 1 guru itu adalah data guru gitu ya. Jadi dulu organisasinya masih campur semuanya ya. Ada organisasinya macam-macam, organisasi profesi guru, ada IGTKI, ada KKG, ada IGRE, terus ada PKG, ada PGRI, macam-macam. Kemudian setelah dari tahun 2006 ke atas, kemudian dari atas itu dari pemerintah itu sekolah-sekolah swastanya harus dipilah-pilah gitu ya. Kan atasannya yang membina itu ada dari Dinas Pendidikan, ada dari Kementerian Agama gitu ya. Untuk sekolah-sekolah agama yang yayasannya dari agama, organisasi Islam agama itu kan yang membina itu otomatis dari agama, karena yayasannya agama kayak yayasan Muslimat, yayasan Ma'arif, yayasan yang Islam gitu ya, itu pasti dari Kementerian Agama, pasti di situ ada kurikulum tentang agama, makanya harus ikut Kementerian Agama, nggak ada kurikulumnya di Dinas Pendidikan, sehingga harus pisah. Kemudian kalau yang kayak TK dari pemerintahan desa, kelurahan,
dari Bayangkari, dari Kartika itu masuknya ke dinas pendidikan, kan nggak ada pendidikan agama gitu ya, nggak masuk kurikulum agama yang sangat banyak di situ dibandingkan sekolah-sekolah yang yayasan Islam, jadi harus dipisah-pisah. Saya bingung juga karena masih yang membina masih dua, dinas dan Kemendag. Untuk pemisahan itu adalah dari atasan, tapi apa yang terjadi di bawah di sini itu tidak semulus dengan rencana yang dari pemerintah ya. Kebetulan waktu tahun 2010-an saya sering dipanggil ikut diklat ke Semarang, ke provinsi. Kadang-kadang saya dapat SMS, ini ada kuota workshop untuk guru swasta di Semarang. Kemudian saya datanglah ke Kemendag, disuruh minta surat yang namanya surat tugas untuk mengikuti workshop di Semarang provinsi yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemendag provinsi di Semarang. Saya ikut aja, walaupun kadang-kadang di kantor Kemendag itu namanya dulu yang paling terkenal itu Bu Darmi apa ya. Ya kalau saya datangnya kan sama pengurus daerah ya, pengurus daerah di situ sama saya. Kamu datang ke sini. Setelah saya datang dari kantornya, apa di sekolahan RA nggak ada yang lain? Apa di RA itu orangnya cuma ini aja, adanya ini aja, apa nggak ada yang lain gitu? Aku sih diem aja ya waktu itu, karena aku mau mencari ilmu, jadi saya menerima tugas tersebut. Setelah sering ke Semarang, saya kan jadi sering ketemu dengan pengurus-pengurus IGRA dari semua kabupaten di Jawa Tengah, ada yang dari Cilacap, Purbalingga, Kendal, Demak, Klaten, dari Wonosobo, semua se-Jawa Tengah saya ketemu di situ. Sepertinya saya paling muda sendiri ya. Kalau ada yang lain masih muda tapi mereka mewakili kepala sekolah. Kalau saya benar-benar surat tugas dari Penma. Kalau yang lain mewakili kepala sekolah gitu. Kalau saya dari sendiri. Terus saya karena ketemu dengan kabupaten-kabupaten lain, saya banyak komunikasi gitu ya, banyak komunikasi karena ada gonjang-ganjing nih tentang Kemendag sama dinas. Saya sering tanya-tanya ke Cilacap, gimana sih kondisi RA di Cilacap, apakah sudah memisahkan diri dari dinas, dari IGTKI. Oh iya sudah semua. Kapan sih Bu itu? Apakah masih ada yang campur? Oh kalau Cilacap nggak ada itu. Jadi begitu ada aturan itu langsung dari atas, terus kami langsung pisah semua, nggak ada yang ikut IGTKI. Kemudian saya tanya lagi kabupaten lain juga seperti itu. Oh sudah tidak ada yang ikut dinas, semuanya sudah pisah. Terus saya tanya lagi ke pengurus lainnya, oh sudah tidak ada. Nah sedangkan kondisi saya waktu itu masih memimpin IGRA yang baru mati suri, yang mana belum memisahkan diri dari dinas maupun dari Kemendag. Gimana ini ya, kok di Banyumas ini yang khusus kecamatan saya kok masih belum seperti kabupaten-kabupaten lain. Akhirnya saya tanya ke kecamatan lain, gimana kalau kecamatan yang lain apakah sudah memisahkan diri atau belum? Kecamatan saya itu tanya kemana-mana gitu ya. Mana ini ya kok masih ada kayak gini. Akhirnya saya mengalah untuk memisahkan diri dulu ya dari sekolah saya dulu. Saya memberikan diri untuk memisahkan diri, tidak mengikuti kegiatan di dinas pendidikan dan organisasi dan lain-lainnya. Untuk sekolah yang lain itu belum waktu itu ya. Kemudian selain itu juga saya karena waktu itu menjadi PC, sering juga dikunjungi sekolahan saya, sering ditanya juga gimana kondisi sekolah. Sebenarnya ini RA-nya itu ada berapa, TK-nya ada berapa. Saya menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Jika saya ada kendala, saya itu sering curhat itu ke mana aja lah ya. Kadang-kadang ke pusat juga saya cerita kondisi di bawah sini, barangkali di pusat itu nggak tahu gitu ya, karena mau ada kebijakan gitu ya.
Nah, saya minta tolong, kadang-kadang minta tolong yang pokoknya siapa aja lah yang bisa dihubungi dari pusat